Kami kembali terhubung bersama peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam Mbak Diana, senang bisa Akhirnya bergabung malam ini. bisa terhubung Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, ini sebenarnya secara sederhana begitu ya. Apa yang memicu kesepakatan damai sementara antara Iran dan juga Amerika Serikat itu jadi kembali goyah? Ya, saya kira sebenarnya baik Amerika Serikat dan Iran ini menginginkan perangnya selesai. Tetapi kita lihat di sini MOU yang ditandatangani ya pada tanggal 19 April kemarin itu cukup menarik karena Mhm. sebenarnya ada perbedaan interpretasi dari pasal-pasalnya. Pertama kita lihat dari sisi Amerika Serikat itu selalu menegaskan pasal pertama terkait penghentian ya segala bentuk kekerasan di dalam peperangan ini. Nah, tetapi kemudian Iran ini selalu mengacu ke pasal kelima terkait pembukaan Selat Hormuz. Masalahnya sebenarnya yang namanya kemudian dokumen hukum itu selalu ada interpretasi yang berbeda dari satu aktor dengan aktor lain. Jadi belum ketemu nih perspektif antara Amerika Serikat dan Iran. Bagi Iran ya membuka Selat Hormuz itu berarti sebenarnya tetap melakukan protokol-protokol keamanan tertentu di selat tersebut yang dilakukan secara berkoordinasi dengan Oman dan Iran ya. Sementara Amerika Serikat kan punya pandangan yang berbeda ya. Kalau misalnya seandainya pembukaan Selat Hormuz itu berarti kembali ke posisi sebelum peperangan. Yang Oke. mana sudah dikatakan oleh Iran berkali-kali bahwa ini tidak mungkin akan dilakukan. Nah, masalahnya sekarang setelah kemudian Iran ini melakukan apa namanya tindak penyerangan ya ke kapal sipil waktu itu kapal Singapura. Nah, bisa kita lihat sebenarnya Amerika Serikat di sini itu menginterpretasikan hal ini sebagai tindakan perang. Sehingga apa yang dilakukan AS sekarang itu selalu dengan melakukan retaliasi dan pada akhirnya ini berujung kepada eskalasi lagi di dalam medan tempur. Hmm. Nah, permasalahannya kalau kita lihat di sini dengan ya klausal-klausal yang disepakati sama MOU, memang kita harus memahami bahwa tadi pertama ya persepsinya tidak sama, yang kedua itu bukan ya argumen untuk kemudian konsesi final, tetapi pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan selanjutnya di antara Iran dan Amerika Serikat. Ya, yang tidak diinginkan Iran saat ini itu adalah Amerika Serikat berusaha untuk menghilangkan sebenarnya legitimasi dari MOU tersebut dengan membuat perjanjian yang completely new atau benar-benar baru. Nah, sementara itu sebenarnya dari sisi apa namanya Amerika Serikat, mereka merasa bahwa sebenarnya perlu ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan gitu ya, karena jelas bahwa ini merupakan baseline, tetapi nanti Amerika Serikat perlahan-lahan akan menaikkan posisi tawarnya melalui apa? Melalui coercive diplomacy. Nah, ini kan cukup menarik kalau kita lihat bahwa memang apa namanya perbedaan persepsi, lalu kemudian adanya kurangnya sebenarnya mekanisme kontrol ya terkait kemudian penerapan MOU, ini membuat tangga eskalasinya menjadi terbuka lagi. Hmm. Oleh karena itu sebenarnya sekarang konfliknya itu mulai meningkat lagi eskalasinya dari yang mulai menurun ya, itu Mhm. di bulan April dan Mei, dan sekarang kemudian kita bisa lihat ini tangganya kembali naik. Oke, ini menarik, ada beberapa poin yang saya tangkap Mbak Aisyah, tapi yang pertama saya ingin tanyakan ini sebenarnya cukup dalam tanda kutip, cerobohkah diplomasi yang dilakukan karena diplomasi sekelas negara Amerika Serikat dan juga Iran tetapi memiliki perbedaan persepsi yang berbeda. Menurut Anda apa kurangnya yang ketika perjanjian tersebut dibuat sehingga adanya perbedaan interpretasi dan juga interpretasi begitu ya antara dua negara ini terutama soal penghentian nuklir dan juga pembukaan Selat Hormuz? Ya, saya kira sebenarnya ini ada plausible deniability ya, atau kemudian ada kemungkinan penyangkalan di dalam interpretasi pasal Hmm. tersebut. Karena begini, pertama-tama kita harus memahami bahwa yang namanya sebuah dokumen hukum itu pasti akan dapat ya diinterpretasikan secara terbuka. Saya Hmm. kira sebenarnya nih ini yang cukup menarik, pihak Amerika Serikat akan menginterpretasikan ini sesuai dengan tujuan strategik mereka. Sementara Iran pun begitu, gitu ya. Apalagi kemudian ini ada beberapa klausal perjanjian yang kemudian ditwist oleh Iran, jadi seolah-olah memang permasalahan nuklir ini tidak akan dibicarakan. Hmm. Padahal kan sebenarnya harapan Amerika Serikat adalah setelah 60 hari perjanjian tersebut, nanti ketika konsesi di akhir ya, permasalahan nuklir ini sebagai kemenangan simbolik Amerika Serikat itu Hmm. bisa diklaim dan dipertanggungjawabkan ke dalam negeri Amerika Serikat. Tapi Iran itu mendinai hal tersebut dengan mengatakan bahwa tidak, kalau misalnya masalah perjanjian nuklir ini akan dilakukan di akhir. Jadi saya rasa sebenarnya sejauh ini 14 poin yang sudah disepakati, baik itu masalah Hormuz, masalah apa namanya nuklir ya, lalu kemudian masalah penghentian perang, itu ada kemudian apa namanya pandangan yang berbeda-beda. Amerika Serikat juga sebenarnya melakukan hal ini karena sejauh ini kita lihat sebenarnya terkait penghentian semua perang di front Middle East itu kan juga sebenarnya Amerika belum bisa mengendalikan Israel di front Lebanon, karena dari Israel sendiri mereka menganggap bahwa Lebanon ini sebenarnya itu front terpisah dari apa yang terjadi di Iran. Tapi kan di sisi lain Iran maunya nggak
nggak begitu. Karena apa yang kemudian dikatakan Iran di dalam media-media internasional itu selalu bahwa semuanya harus satu paket. Yang kita minta Middle East, termasuk diantaranya adalah Lebanon. Karena Oke. Hezbollah di sana itu merupakan salah satu sekutu dekatnya Iran yang sama-sama Syiah dan merupakan salah satu kelompok politik dan militia yang terbesar ya yang ada di Lebanon. Oke, baik Mbak Esya, tapi kalau kita lihat Amerika Serikat sendiri kan punya tekanan dalam negeri begitu ya. Beberapa waktu lalu Parlemen AS sudah mendesak bahwa pemerintah harus menghentikan perang antara Middle East War itu benar-benar harus selesai begitu. Seberapa jauh keputusan ini dilakukan dan direalisasikan sekarang begitu? Melihat eskalasinya kalau Anda lihat ini tangganya meningkat begitu ya? Ya, nah ini menarik Mbak Diana, karena sebenarnya War Power Resolutions itu sudah disahkan betul oleh Kongres, tetapi ya, jadi masih ada jeda waktu sekitar 60 hari sampai batas waktu penarikan dari seluruh pasukan Amerika Serikat yang ada di Middle East. Nah, 60 hari tersebut bisa dikenakan tambahan lagi sebesar 30 hari apabila itu dibutuhkan gitu. Jadi total ada sekitar waktu 90 hari sampai ya War Power Resolutions ini itu bisa diimplementasikan. Nah, sekarang begini, kondisinya adalah dalam Donald Trump yang memiliki berbagai tekanan ini, sekarang Donald Trump berusaha untuk melakukan yang namanya win-win solutions, ya, baik itu win-win solutions ke pihak pertama itu adalah masyarakat atau konstituen dalam negerinya ya, yang selalu protes karena harga-harga barang naik, lalu kemudian juga mereka tidak setuju dengan perang luar negeri. Yang kedua adalah Kongres ya, yang dimana kemudian ini tekanannya sudah besar dan mereka merasa bahwa Donald Trump tidak bisa membuktikan legitimasi peperangan ini. Lalu yang ketiga, ini ada tekanan juga dari kemudian sebenarnya politisi hawkish Amerika Serikat yang sebenarnya sangat pro terhadap Israel gitu ya. Jadi tekanan yang dua ini dari Kongres dan masyarakat itu lebih ke arah penghentian perang. Sementara dari hawkish mereka berusaha untuk kemudian membuat Amerika Serikat ya meneruskan perang sehingga bisa mendapatkan tujuan strategik yang diinginkan oleh AS dan Israel. Nah, ini kan cukup menarik. Donald Trump sebenarnya saat ini itu melihat bahwa ada tarik menarik dan kemudian saling menahan anggaran. Yang pertama dari kemudian Kongres mereka akan menahan dana perang karena Donald Trump meminta anggaran perang tambahan sebesar 80 miliar US dollar. Itu jumlah yang sangat besar. Nah, kemudian di sisi lain saya kira di sini dari AIPAC dan kemudian pengusaha-pengusaha pro-Zionis Israel yang ada di Amerika Serikat yang mendanai kampanye Donald Trump selama ini, mereka pun menahan dana kampanye untuk pemilu nanti di bulan November. Karena apabila Donald Trump tidak melanjutkan perang, maka yang akan menjadi korban itu adalah kemampuan Republikan untuk bisa melakukan pendekatan atau kampanye untuk nanti di bulan November. Jadi sebenarnya di sini Amerika Serikat cukup terdesak. Nah, yang dilakukan kan Donald Trump ini memang sekarang tetap melakukan eskalasi di medan perang untuk apa? Untuk mendapatkan at the very least ya, ini pertanggungjawaban di ranah lokal dengan menyatakan bahwa kita punya posisi tawar ya, kita bisa mendapatkan nih perjanjian tentang nuklir, lalu kemudian dia bisa mengatakan bahwa kita menang perang meskipun pada kenyataannya sebenarnya Amerika Serikat itu mengalami kekalahan strategik. Karena banyak sebenarnya hal-hal yang kemudian dari 14 poin itu yang kita lihat merupakan ya poin-poin yang sebenarnya tidak pernah terbuka sebelumnya bagi Iran. Tetapi setelah mereka mendapatkan leverage di dalam perang ini, maka kemudian Iran bisa mendiskusikan hal tersebut. Termasuk diantaranya adalah cadangan dana Iran di luar negeri, lalu kemudian permasalahan sanksi, permasalahan kemudian ganti rugi perang. Itu banyak sekali sebenarnya yang pada akhirnya bisa didapatkan Iran. Makanya ini cukup menarik kalau kita lihat bagaimana tarik menariknya ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang Israel, karena Israel pun memiliki kepentingan sendiri. Mengingat bahwa Israel ini sebentar lagi akan melakukan pemilu parlemen ya nanti di bulan Oktober. Kalau kita meminjam frasanya Syahrini, berarti ini sedang maju mundur cantik begitu ya Mbak Aisyah sebenarnya ya. Amerika Serikat terdesak, kemudian Iran melihat ada celah di situ untuk memberikan kelonggaran yang selama ini daya tawarnya tidak pernah diberikan oleh Amerika Serikat begitu ya. Tapi saya tertarik soal pernyataan Mbak Aisyah ini soal bagaimana sebenarnya Iran itu tidak mau ada perjanjian yang benar-benar baru. Startnya mau dari yang kemarin. Kita tahu betul bahwa ada beberapa pembicaraan lebih lanjut rencana yang ingin dilakukan oleh dua negara ini. Menurut Anda seberapa optimis Anda pembicaraan lebih lanjut dari perjanjian yang sebelumnya akan diteruskan? Atau justru memang kemungkinannya sekarang kembali lagi gitu menjadi nol atau bahkan mungkin minus begitu Mbak Aisyah? Kita berharap sebenarnya perjanjiannya tetap berlanjut, tetapi ya dengan pembicaraan-pembicaraan lanjutan mungkin nanti kan kemarin baru selesai di Qatar, meskipun belum ada definite concession ya dari sana. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan juga kalau nggak salah di Islamabad lagi. Kita tidak tahu sebenarnya hasilnya seperti apa gitu. Tetapi sebenarnya kenapa Iran menginginkan 14 poin itu? Karena jelas sebenarnya 14 poin itu hampir semuanya merugikan Iran via interpretasinya Iran ya.
Karena kalau kita lihat sekarang tadi lagi-lagi sebenarnya negosiasi mengenai kemudian hal-hal yang pada akhirnya dulu merupakan apa namanya desain yang ditekankan oleh Amerika Serikat untuk bisa menekan kapasitas Iran, sekarang Iran bisa kemudian membuka semua itu gitu ya. Dan kemudian sekarang Iran juga dia pintar sebenarnya berusaha untuk mendinai permasalahan diskusi tentang nuklir. Karena apa? Karena Amerika Serikat sejak awal dia tidak punya tujuan yang strategis di dalam perang ini. Tujuannya punya siapa? Punya Israel. Amerika Serikat sebenarnya menginginkan pergantian rezim di Iran untuk rezim yang lebih friendly terhadap Iran maupun kemudian dengan Amerika Serikat. Preferably ini rezim monarki sebenarnya. Nah, tetapi kan permasalahannya ternyata ya rezimullah ini jauh lebih kuat sebenarnya dibandingkan dengan prediksi Amerika Serikat ya. Meskipun sebenarnya dari segi intelijen Amerika Serikat dari Israel melalui Mossad lalu kemudian dari Kurdi ini juga sudah lama sekali sebenarnya berusaha untuk menanam perpecahan di dalam Iran, termasuk diantaranya adalah demonstrasi yang lalu ya yang sebelum perang ini terjadi gitu ya. Tetapi ternyata sebenarnya itu gagal semua. Karena apa? Karena dominasi violence atau kekerasan itu masih dipegang oleh pemerintah. Dalam artian sebenarnya militer masih berada di dalam kekuasaan penuh dari pemerintah Iran. Lalu kemudian ada IRGC juga yang merupakan militia terbesar kemudian gitu ya yang dimiliki oleh Iran. Jadi kita lihat sebenarnya ini kohesinya masih sangat tinggi gitu. Nah, sampai sekarang saya kira sebenarnya poin-poin yang kemudian muncul di apa namanya Amerika Serikat dan Iran ini pun dikritisi di dua belah pihak. Bagi pihak Amerika Serikat ya sekarang banyak sekali politisi hawkish American yang merasa bahwa Amerika Serikat ini menandatangani perjanjian kekalahan di sana gitu. Dan banyak yang tidak puas sebenarnya dengan ini. Jadi ada tekanan juga di situ dan ini understandable kenapa kemudian Donald Trump berusaha untuk terus menaikkan posisi tawarnya. Apalagi dia merasa bahwa Iran tidak memenuhi part of the deal gitu ya. Yang lagi-lagi ya sebenarnya Iran punya pembelaan karena interpretasi menurut mereka ini berbeda gitu ya. Nah, sementara itu saya kira dari sisi Iran ini ada juga beberapa kemudian faksi yang merasa bahwa yang pertama itu merasa bahwa ini terlalu demanding kepada Amerika Serikat dan membuat kemudian proses perdamaiannya jadi sulit dan ada juga yang merasa bahwa ini terlalu longgar. Jadi sebenarnya ini banyak sekali ya kontroversi di antara kemudian poin-poin ini. Tetapi kita berharap sebenarnya ada beberapa metode di mana kemudian eskalasi ini mungkin bisa diturunkan. Tetapi tentu saja ini membutuhkan adanya kompromi dari kedua belah pihak. Karena kedua belah pihak harus menyadari bahwa yang namanya 100% apa namanya maximalist approach itu tidak dimungkinkan. Untuk harga perdamaian ya pasti harus ada yang dikorbankan. Apakah itu ya kemudian melalui apa namanya pengurangan eskalasi ya ini bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik melalui misalnya komunikasi antar elit ya melalui for example hotline di antara pemerintah Amerika Serikat dan Iran dan ini sudah ditawarkan sebenarnya berkali-kali gitu ya oleh mediator apakah misalnya melalui J.D. Vance dan kemudian wakil perwakilannya Arakchi for example ya. Lalu kemudian kita juga bisa melihat sebenarnya ada tawaran-tawaran tertentu terkait kemudian mediator maju ya ataukah mungkin ya melalui negara-negara garantor gitu. Jadi sebenarnya ada metode-metode lain yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi tensi. Karena kalau sampai sekarang ini kedua negara masih ngotot untuk menaikkan leverage yang terjadi adalah sebenarnya spiral of escalations. Ya ini akan menjadi kemudian quest untuk menaikkan kemudian posisi tawar tanpa akhir. Yang mana ada kemungkinan ini akan berakhir karena menggantung ya gitu. Jadi itu yang tidak kita inginkan. Oke, kalau kita lihat sekarang kan negara-negara yang menjadi mediator itu sebut saja ada Qatar, Pakistan, kemudian juga ada Arab Saudi dan juga Mesir. Menurut Anda butuhkah ditambah mediator baru untuk bisa mungkin menyadari yang tadi Mbak Aisyah sampaikan ya kalau misalnya namanya bermediasi, bernego ya artinya ada yang harus dikorbankan begitu? Saya kira sebenarnya hampir seluruh negara mediator ini cukup menarik karena semuanya aktif ya, semuanya juga kemudian memiliki posisi tawar yang cukup tinggi ya untuk bisa bernegosiasi dengan kedua pihak dan yang berperang gitu ya. Dan hampir semuanya sebenarnya seragam posisinya di sini gitu. Mereka tidak menginginkan adanya eskalasi baru di kawasan Timur Tengah. Karena kita lihat di sini sebenarnya baik itu Pakistan ya, Qatar, Arab Saudi, Mesir dan Turki, mereka itu sudah berusaha sekuat tenaga sebenarnya untuk bisa mendudukan Amerika Serikat dan kemudian Iran ya di meja perundingan. Tetapi permasalahannya di sini memang ya kadang-kadang yang namanya eskalasi itu dan kemudian ceasefire itu nggak berjalan secara linear gitu. Kadang-kadang memang sifatnya itu naik turun, terutama karena trust defisitnya masih sangat tinggi di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, ya memang kalau misalnya pun
bisa diperbaiki, maka kemudian komunikasi di antar elitnya ini yang harus kemudian ditingkatkan. Karena kalau misalnya seandainya komunikasinya terputus, yang terjadi apa? Miskomunikasi. Dan selalu miskomunikasi dan misinformasi ini menyebabkan tadi ya adanya security dilemma kalau kita bilang. Jadi adanya ketakutan bahwa salah satu pihak ini bisa mendapatkan advantage yang bisa merugikan mereka gitu di dalam medan perang. Jadi tanpa adanya penyadaran itu kayak saya rasa sebenarnya sulit. Kalau ditanya apakah perlu ditambah atau tidak. Nah, permasalahannya sekarang itu ada di political will juga dari kedua belah pihak. Nah, selain untuk bisa memiliki kemampuan untuk memiliki bargaining position ya, mediator-mediator ini, saya kira di sini perlu ada satu kata kunci juga, yaitu diinginkan oleh kedua belah pihak sebagai mediator gitu ya. Saya kira sekarang Pakistan sebagai leading sektornya ini merupakan pihak yang cukup tepat gitu ya sebagai mediator yang cukup unggul gitu. Nah, kemarin ada sebenarnya sugesti untuk memasukkan Rusia dan China sebagai garantor gitu. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya kedua negara ini juga masih wait and see, dan mereka pun lebih banyak bermain sebenarnya di ranah politik multilateral, dan kemudian kalaupun memberikan bantuan secara intelijen ya, ini pun dilakukan di bawah tangan. Jadi mereka tidak mau sebenarnya terlibat secara langsung di dalam konflik ini. Belum lagi kita tahu juga sebenarnya potensi lain sebagai garantor ini ada Inggris dan Prancis juga sebagai anggota dari P5. Permasalahannya sama. Kemarin kita lihat Inggris dan Prancis ini sempat mengirimkan kapal perang juga di kawasan Teluk Oman. Tapi kan kedua negara ini tidak mau sebenarnya menjadi belligerent di dalam perang ini untuk membantu Amerika Serikat karena merasa bahwa perang ini tidak memiliki legitimasi yang kuat di mata hukum gitu. Oleh karena itu mereka sebenarnya ingin masuk, tetapi ya sebagai fungsinya adalah waktu itu peacekeeping operation untuk memastikan sebenarnya ceasefire bisa berjalan lancar. Yang kita tahu ternyata mereka juga tidak melakukan beberapa hal yang signifikan ya terkait hal itu. Itu sih Mbak. Kira-kira jadi sekarang saya kira sebenarnya masih cukup Mbak untuk dengan peran mediator yang sekarang gitu ya, tetapi memang ini harus ada pengertian juga dari kedua belah pihak bahwa mau sekeras apapun mediatornya ini bekerja, kalau misalnya seandainya dua belah pihak ini masih tidak bisa menurunkan egonya, maka sampai kapanpun ya ini sulit akan mendapatkan sebuah konsesi dari kondisi yang sekarang. Trust isunya sepertinya harus diperbaiki terlebih dahulu ya Mbak. Terlebih beberapa kali Iran dalam tanda kutip dikhianati oleh Amerika Serikat. Dan kita nantikan mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada rencana perundingan kembali, dan tentu saja kita harapkan kesepakatan damai sementara kemarin bisa diteruskan begitu ya, supaya konflik tidak jadi berkepanjangan. Terima kasih telah berbagi analisa Anda, peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam Mbak Diana, senang bisa berjumpa.